Lagi Pak. Oke, Bapak Ibu, marilah kita selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Dr. Siska Citra Amalia, spesialis THTKL ya, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher ya, dari Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Tema yang akan disampaikan adalah gangguan pendengaran pada lansia. Kepada Dr. Siska, dipersilakan. Mari kita sambut ya, dengan tepuk tangan yang meriah, Dr. Siska Citra Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Dr. Siska Citra Amalia. Betul tadi spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher. Matur nuwun sanget, saya diundang di sini. Ini adalah perkumpulan paguyuban keluarga pensiunan listrik negara. Nggih, Lisna nggih. Ya, yang terhormat para penasehat Lisna, yang terhormat nggih Ketua Lisna sekarang Pak Dwi, yang terhormat yang punya rumah Pak Yatno nggih. Nggih. Yang terhormat Bapak Ibu anggota paguyuban Lisna sekalian. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah gangguan pendengaran pada lansia. Nggih. Ini saya tadi dengar dari Bu Besar, pensiun itu umur berapa sih Bu? 56. Sebetulnya itu belum termasuk lansia kalau 56 itu. Kalau menurut WHO lansia itu di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Nggih. Alhamdulillah kita semua masih diparingi keselamatan, kesehatan nggih Bapak Ibu. Saya lihat juga dari yang terlihat kok tidak ada yang sudah memakai alat bantu dengar. Saya lihat ya berarti alhamdulillah pendengarannya masih dalam batas normal semua ya insya Allah ya. Ini sedikit mengenai profil saya. Saya dulu ngambil S1 di UGM. Namun kemudian saya ngambil spesialisnya itu 10 tahun setelah saya lulus dari S1 kedokteran. Karena menunggu suami selesai spesialis. Beliau selesai spesialis 7 tahun, saya mesti nunggu dulu. Sesuai dengan permintaan beliau, kemudian baru saya bisa mengambil spesialis di UNER. Oke. Sepertinya cukup ya mengenai profil saya. Langsung ke sini? Langsung. Jadi saya mulai pemaparan saya. Ada yang namanya penurunan pendengaran pada usia lanjut atau lansia. Lansia kalau menurut WHO 60 tahun ke atas. Okay. Jadi sebelumnya ada. Nah, namanya kalau kerennya di kedokteran itu presbikusis namanya ya. Jadi adalah penurunan pendengaran atau tuli saraf pada usia lanjut akibat proses degenerasi atau penuaan organ pendengaran. Jadi seperti organ-organ yang lain, tentunya makin tua ini makin mengalami penurunan fungsi. Seperti itu juga telinga, terutama saraf telinganya akan mengalami penurunan fungsi tahap demi tahap, terutama dialami oleh orang lanjut usia. Kalau menurut penelitian memang sebagian besar orang itu mengalami penurunan pendengaran karena usia atau degenerasi itu di 65 tahun ke atas.
di 75 tahun ke atas itu proporsinya atau persentasenya lebih besar lagi. Nah, ini ya secara ilmiah ya penyebab dari ketulian atau penurunan pendengaran karena usia itu memang berbagai organ di telinga memang mengalami degenerasi. Degenerasinya itu terjadi mulai dari elastisitas dari gendang telinganya, kemudian saraf-saraf telinga itu yang terdiri dari sel rambut, kemudian rumah siput, kalau mungkin masih ingat dulu pelajaran SD atau SMP ya, itu ada rumah siput dari saraf telinga itu tadi. Kemudian juga ada pusat pendengaran, saraf dari saraf telinga itu kemudian naik ke pusat pendengaran, itu juga memang akan mengalami penurunan. Nah, biasanya memang prosesnya terjadi secara lambat, berangsur-angsur memberat, dan biasanya simetris pada kedua sisi biasanya. Lanjut slide. Nah, gejalanya ya kalau orangnya sendiri mungkin tidak terlalu merasa. Yang merasa itu sekitarnya. Ini kok dipanggil-panggil kok tambah lama tambah nggak dengar, kudu bengok gitu ya. Lalu volume TV. Waduh, nonton TV kok buanter gitu ya. Lalu jadi istilahnya sekitarnya biasanya yang mengeluhkan karena komunikasi itu jadi diajak ngomong, hah? Haho gitu ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah enggak ada, ini saya lihat masih aktif semua. Pendengarannya masih dalam batas normal semua. Awalnya kalau penurunan pendengaran karena usia biasanya pertama di keramaian itu beliau akan sulit menangkap percakapan. Itu pertama. Pada waktu suara ramai di keramaian, kemudian ada orang yang komunikasi, beliau akan sulit menangkap begitu. Itu pertama. Gitu. Kemudian lama-lama ya memang di tempat sepi pun akan sulit juga untuk mendengar. Nah, memang menurut penelitian ada resiko yang lebih besar pada laki-laki karena dari berbagai penyakit itu memang resiko lebih besar itu ada di laki-laki seperti kolesterol tinggi, kemudian memang banyak yang merokok, ada hipertensi, ada diabetes mellitus, dan memang ada juga faktor resiko mungkin yang dulu kerjanya sering terpapar bising itu memang lebih cepat untuk mengalami penurunan pendengaran. Penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kolesterol itu memang mengganggu fungsi saraf dimanapun, termasuk di telinga. Ya, efeknya dari penurunan pendengaran itu, ya memang itu tadi mengganggu komunikasi dengan keluarga, dengan orang sekitar. Dan akhirnya mungkin jadi minder ya, kalau jadi mungkin tidak ingin ikut kumpul-kumpul karena kalau diajak ngomong itu jadi tidak nyambung, istilahnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau presbikusis itu atau penurunan pendengaran karena usia, istilahnya suatu saat pasti akan terjadi, cuman ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, yang lebih cepat itu kenapa? Yaitu tadi, karena biasanya menurut penelitian memang beliaunya ini punya sakit yang lain, sakit sistemik terutama, itu tadi hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol, itu mempercepat biasanya begitu. Dan terpapar bising, sering terpapar bising. Nah, apa yang bisa dilakukan apabila memang sudah sangat terganggu dengan adanya penurunan pendengaran karena usia itu? Kita bisa memakai ABD, alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu akan memperkeras suara dari luar untuk bisa kita terima. Itu. ABD itu ada macam-macam. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dulu fungsi pendengarannya, kemudian akan dicarikan atau fitting ABD yang tepat atau nyaman untuk beliaunya yang menderita penurunan pendengaran.
daya. Sampun, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya, mau di luar topik pun monggo silakan. Bisa langsung Bu Erna? Ya, oke. Ini udah selesai ya. Tadi kan ada 3 untuk ada rehabilitasi, ada promosi, ini apa? Preventif ya. Yang 2-nya mohon bisa dijelaskan yang pertama. Terus kemudian selama ini dari informasi-informasi kayaknya yang solusinya kok selalu ABD gitu. Apakah tidak ada solusi lain gitu? Kayak misalnya yang sakit lain, ada jantung itu ada bypass, ada klepnya diganti dan sebagainya dan sebagainya. Misal seperti itu. Yang di sisi pendengaran apakah ada upaya seperti itu selain ABD gitu? Terima kasih. Saya jelaskan dulu yang pertama tadi ya. Preventif, promotif, dan rehabilitatif. Preventif itu tadi seperti saya promotif dulu ya. Promotif, preventif, dan rehabilitatif. Promotif itu adalah mempromosikan, dari kata promosi, mempromosikan atau menyebarluaskan apa-apa saja yang bisa mempercepat penurunan pendengaran karena usia. Jadi kita seperti saat ini saya memaparkan bahwa yang bisa mempercepat penurunan pendengaran karena usia adalah itu tadi, ada beberapa penyakit itu tadi, diabetes, kolesterol, hipertensi, sehingga bisa dilakukan preventif. Preventif adalah pencegahan. Kalau orang sudah tahu, oh ternyata kalau saya punya penyakit sistemik seperti itu, apalagi tidak terkontrol, tidak minum obat teratur, tidak dikontrol tensinya, tidak dikontrol kolesterolnya, tidak dikontrol gulanya, itu lama-lama ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada saraf. Jadi saya akan berusaha untuk mencegah seperti itu, mencegah untuk terjadi kerusakan lebih lanjut pada saraf. Rehabilitatif itu adalah upaya penanganannya, itu tadi ABD, kemudian diikuti dengan terapi wicara istilahnya. Terapi wicara. Kalau misalnya memang ABD tidak bisa menangani 100%, ada terapi wicara. Terapi wicara itu adalah membiasakan orang untuk melihat gerakan mulut. Seperti itu. Nah, Nun Sewu ini kan tadi sudah ditanyakan, yang kedua adalah ABD. Apakah solusinya hanya ABD? Solusinya hanya ABD. Sayangnya untuk saat ini solusinya memang hanya ABD. Alat bantu dengar. Memang tidak ada solusi lain seperti operasi-operasi, karena yang terganggu, yang mengalami penurunan pendengaran adalah sarafnya. Saraf itu seperti yang kita tahu, saraf itu merupakan organ yang sangat sulit untuk recovery, dan ini memang terjadi karena penuaan. Tahap demi tahap dia akan mengalami penurunan fungsi, kemudian mengganggu fungsi pendengaran. Memang sayangnya sampai dengan saat ini solusinya memang hanya ABD untuk penurunan pendengaran karena usia. Seperti itu. ABD banyak macamnya. ABD itu banyak sekali macamnya, sehingga banyak sekali macamnya dan berbeda-beda memang harganya, begitu ya. Jadi kalau nanti misalnya ada yang mengalami penurunan pendengaran, memang harus diperiksa dulu, diperiksa secara menyeluruh dulu, pemeriksaan pendengaran, kemudian baru di fitting. Di fitting itu untuk menyesuaikan berapa ambang dengar yang masih dimiliki oleh orang tersebut, kemudian disesuaikan dengan alat bantu dengarnya. Dan alat bantu dengar itu ada macam-macam. Kalau misalnya memang dia sudah termasuk penurunan pendengaran yang sangat berat, itu memang alat bantu dengar biasa kadang-kadang tidak bisa mengatasi, sehingga mesti ada alat bantu dengan yang menempel pada tulang biasanya. Nah, yang menempel pada tulang itu dilakukan dengan tindakan bedah minor, jadi ditempelkan alat bantu dengar itu menempel pada tulang, gitu. Seperti itu, Pak. Sayangnya sampai saat ini memang solusinya hanya ABD, begitu. Boleh lanjut ya? Ya, lanjutkan tadi. Saya ada keluhan seperti itu. Jadi
telinga satu sisi sebelah kanan, sudah dites di laboratorium, yang ada kendala itu di frekuensi tertentu. Jadi nada tinggi itu ada kekurangan. Nah, dari dokternya mengatakan bahwa ini tidak bisa dengan ABD karena bila mana dipakai ABD maka pada frekuensi rendahnya justru suaranya akan menjadi keras sekali karena ada penguatan kan. Nah, jadi belum ada solusi, Dok. Terima kasih. Nah, itu frekuensinya biasanya kalau penurunan pendengaran karena usia, itu frekuensinya dia akan menurun secara bertahap begini di frekuensi tinggi memang, Pak. Nah, tapi kalau misalnya ada slope, ada taki di beberapa frekuensi, biasanya itu bukan karena penuaan, tapi karena paparan bising yang terus-menerus. Itu ada. Pertama itu saya ingin infokan Bapak tersebut. Sound horek gitu ya, Mbak ya? Betul sekali. Sound horek itu lagi. Makanya saya enggak ikut-ikut fatwa haram ya Pak ya. Ngapunten di sini. Saya netral saja, saya menjelaskan dari keilmuan saya. Itu akan mengalami penurunan di memang 4.000-6.000 Hz. Frekuensi tinggi sekali. Kemudian di atas itu dia akan naik lagi, bagus lagi. Nah, tapi kalau di penurunan pendengaran karena usia dia akan turun begini. Memang kalau nun sewu, tapi Bapak bisa berkomunikasi dengan saya dengan lancar, berarti yang di frekuensi percakapan bagus. Bagus ya. Mungkin ada maknanya ya di balik nun sewu. Tapi betul Pak, jadi frekuensi yang tinggi itu memang suara perempuan, kemudian gitu, yang begitu itu memang desis-desis itu dia memang itu agak kurang. Itu kalau memang rasanya ya, kalau mungkin itu 4.000 sampai 6.000 berarti memang karena paparan bising sih Pak. Gitu. Dan kalau memang tidak bisa dibantu dengan ABD biasa, mungkin dokternya sebetulnya ada pilihan yang bone ABD itu tadi. Bone itu karena bone itu dia ya ada operasi kecilnya. Operasi kecilnya hanya untuk menempelkan implan titanium namanya Pak. Implan titanium ke sini, kemudian jadi dia nempel terus di sini. Implan titanium ditempelkan di tulang belakang telinga itu, namanya tulang mastoid, ditempelkan di situ. Kemudian ada jadi dia akan terus menempel di situ memang. Nah itu getaran tulang itu akan dilanjutkan langsung ke rumah siput. Jadi langsung ke sarafnya, melewati telinga luar, liang dengan telinga tengah itu dilewati semua sehingga langsung ke situ. Itu insya Allah ya solusi yang paling baik ya untuk saat ini. Kalau memang di frekuensi yang tinggi, seperti itu. Jangan ada yang frekuensi tinggi ya Pak ya, frekuensinya rendah semua. Bisa dilanjut pertanyaannya? Siap. Telinga ini kan masuk THT Bu ya. Betul. THT. Betul. THT pertama tenggorokan, hidung dan telinga ya kan. Betul. Apakah orang yang sering sakit batuk pilek itu juga mempengaruhi telinganya gitu loh Bu? Betul. Yang sering. Oh begitu ya. Betul. Pengaruhnya seperti apa gitu loh Bu? Iya. Ya. Masih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kok spesialisnya itu dijadikan satu, telinga, hidung, tenggorok? Karena semua berhubungan Pak. Semua berhubungan. Orang yang sering batuk pilek itu bisa mempengaruhi ke telinga. Pengaruhnya apa? Karena tekanannya. Batuk pilek berarti adalah peradangan di hidung dan di tenggorokan. Peradangan di hidung dan di tenggorokan berarti pertama aliran udara dari hidung itu tidak lancar masuk. Kadang-kadang hidungnya mampet, bumpet, kemudian banyak ingus gitu kan, tidak lancar masuk ke dalam. Kemudian tenggorokannya itu juga meradang. Padahal kita punya muara tuba eustachius di situ. Tuba eustachius itu apa sih? Tuba eustachius itu adalah saluran yang menghubungkan antara tenggorok dengan telinga tengah. Sehingga dia mengatur tekanan agar di telinga tengah itu sama dengan
udara luar, sama dengan tekanan di luar, maksudnya seperti itu. Kalau buktinya apa? Kalau misalnya kita naik ke gunung atau naik pesawat gitu, itu kan tekanannya akan berbeda. Kita harus menelan itu apa? Untuk membuka saluran tuba Eustachius. Nah, kenapa batuk dan pilek itu mempengaruhi? Karena akan menyumbat saluran udara, kemudian menutup muara tuba Eustachius, sehingga tekanannya itu tidak sama dengan udara luar. Itu akan mengganggu telinga, rasanya budek. Seperti kita naik pesawat itu tadi, rasanya budek, itu akan mengganggu pendengaran karena tekanannya tidak sama dengan udara luar. Kedua, bila terus-menerus dibiarkan, akan terjadi namanya transudasi. Transudasi adalah penumpukan cairan di belakang gendang telinga. Namanya otitis media efusi, Pak, kalau di kedokteran. Jadi orang ini kok pilek-pilek terus, lama-lama dia nggak dengernya itu terus menerus. Walaupun udah menelan, saya menelan begini kok nggak balik, kayak cuman klek-klek gitu aja, tapi kok buntu. Itu biasanya karena ada cairan di belakang gendang telinga. Kemarin saya punya pasien, beliau itu sudah biasanya kalau ada cairan di belakang gendang telinga, Pak, aduh ini jadi bahasnya sangat-sangat ini ilmiah ya. Di cairan di belakang gendang telinga itu kan yang kita lakukan adalah kita sobek sedikit gendang telinganya, kemudian kita suction, kita sedot cairannya. Nah, karena orang ini sudah berkali-kali seperti itu, akhirnya kita pasang tub. Karena dia pertama dia enak dengernya, 1 bulan kemudian buntu lagi. Karena apa? Gendang telinga itu cepat juga recovery-nya. Kalau diiris begini aja dia akan cepat, 3 hari aja sebenarnya bisa nutup dia, gitu. Kemudian dia pertama sebulan udah jadi budek lagi. Yang kemudian kedua dilakukan 3 hari jadi budek lagi. Akhirnya kita lakukan pemasangan tub di gendang telinga supaya apa? Supaya itu tetap terbuka sehingga bisa menyamakan tekanan. Tapi kita harus mengatasi masalahnya apa? Masalahnya ternyata beliau ini seumur hidup memang tidak bisa terlalu lancar bernafas lewat hidung. Septumnya deviasi dan konkanya hipertrofi. Jadi di rongga hidung itu banyak sebetulnya orang yang terus misalnya kalau ngorok kenceng itu dia ngorok, ini nun sewu ini melenceng ya. Ngorok itu merupakan tanda bahwa udara itu tidak sampai dengan baik ke paru-paru. Karena apa? Ngorok itu berarti adalah obstruksi di saluran nafas. Obstruksi di saluran nafas. Makanya kemarin pada waktu saya dapat pasien seperti itu, saya sarankan, oh ini jenengan punya septumnya deviasi, konkanya hipertrofi. Ternyata adenoid itu temennya tonsil ya. Adenoid itu di belakang hidung, itu juga besar. Jadi kemudian saya lakukan itu kerok adenoidnya, kemudian saya betulkan hidungnya. Kita harapkan dengan demikian dalam jangka panjang tidak akan terbentuk cairan lagi di telinganya. Ya, enggak, siap. Bu dokter minta tolong Bu dokternya ke sini. Oh siap. Ibu ada yang mau ditanyakan. Ke sini Bu. Sini. Oh, ini aja ini. Ini tak kasihkan sana 2 lagi. Oh. Nyampe. Lihat kali. Oh, sudah kepacu ya. Oh, deh. Seperti itu nanti tak transfer.
ya. Apa? Kurang full. Oke. Segini cukup, Bu? Enggak terlalu keras ya? Oh, agak lebih keras lagi? Enggak apa-apa, enggak berdengung. Siap. Oke. Ibu Harsono. Oke, Bu Harsono ini menanyakan tentang berdengung, telinga berdengung, tinnitus kalau di bahasa kedokterannya. Oke. Ibu betul tadi Dr. Artono itu senior saya, guru saya juga. Jadi tinnitus saat ini sampai dengan saat ini masih merupakan teka-teki atau misteri, penyakit yang istilahnya sulit sekali disembuhkan. Atau secara kasarnya kita bilang tidak ada obatnya. Jadi kalau memang tinnitus itu berdenging, dia lebih dari 5 menit dalam sehari dan terus menerus, itu sudah termasuk sakit tinnitus. Kadang-kadang kan kita juga orang-orang biasa begini kan berdenging juga, kita kadang-kadang nging gitu, kemudian kan sudah. Tapi memang ada penyakit yang dia berdenging terus malah sampai mengganggu tidur, sampai mengganggu konsentrasi, seperti itu. Nah, sampai dengan detik ini tinnitus atau berdengung itu di THT tidak ada obatnya. Kemudian penyebabnya pun teorinya itu memang yaitu tadi dari sakit sistemik. Karena itu memang yang kena kan saraf telinga. Jadi dari sakit sistemik itu tadi seperti kolesterol, diabetes, kemudian hipertensi, dari sakit sistemik itu. Pertama dari situ. Kedua dari stresor pikiran. Jadi saat ini di Amerika, di Eropa, mereka malah mengeluarkan guideline tinnitus, penanganan tinnitus, itu hanya dengan relaksasi, Bu. Relaksasi, jadi istilahnya orang ini tidak boleh mikir. Tidak boleh mikir, harus tenang. Kemudian malah ini, kalau untuk tidur malam itu ada yang dinamakan white noise. White noise itu adalah white noise, bukan white coffee ya Bu, jangan banyak-banyak kopinya. White noise itu adalah menyalakan suara yang membuat tenang. Ada yang suara ombak, ada yang suara alam, seperti itu. Jadi diusahakan fokus itu bukan pada dengingnya telinga, tapi pada yang lain-lain. Begitu Bu. Ada memang juga yang menyarankan untuk alat bantu dengar. Alat bantu dengar itu tapi kadang-kadang malah gak enak. Karena dia sebenarnya fungsinya adalah untuk mengeraskan yang di luar sehingga tinnitusnya itu tidak terasa atau berdengingnya itu tidak terasa. Tapi tidak banyak orang yang cocok dengan alat bantu dengar, hanya sedikit aja. Kemudian ketiga, di penelitian akhir-akhir ini tuh lebih mengangkat ke hyperbaric chamber, Ibu. Sudah pernah coba hyperbaric chamber? Hyperbaric chamber itu ngapunten di sini di Surabaya cuman ada di RSAL dan itu tidak tercover BPJS. Jadi kita dimasukkan ke ruangan bertekanan tinggi, bertekanan oksigen tinggi, gitu. Nah itu sudah ada penelitiannya, tapi ngapunten memang belum sampai lebih dari 50% yang masuk hyperbaric chamber itu sembuh. Jadi belum bisa dijadikan guideline juga. Belum bisa dijadikan panduan kita untuk mengobati tinnitus. Jadi istilahnya saat ini ya tinnitus itu memang suatu misteri, teka-teki. Jadi suatu penyakit di THT yang memang karena saraf telinga. Tapi sampai saat ini obatnya itu apa sih? Orang kan kalau misalnya infeksi obat dikasih antibiotik ini marem gitu ya, sudah sembuh. Tapi tinnitus itu tidak begitu. Jadi beberapa dokter memang istilahnya kita coba-coba juga. Apa sih yang cocok untuk pasien ini? Disarankan untuk hyperbaric chamber. Ada yang sampai disuntik gendang telinganya itu dengan kortikosteroid. Ada yang saya juga seperti itu karena saya punya beberapa pasien yang akhirnya saya kasih obat minum kortikosteroid dosis tinggi sekali. Saya evaluasi 2 minggu gitu. Ada yang ngomong berkurang.
beberapa mungkin, tapi juga nggak sampai dengan 60% gitu, nggak sampai Bu. Jadi kayaknya setiap dokter punya seninya sendiri-sendiri untuk apa ya kira-kira yang cocok. Tapi memang kita informasikan dulu bahwa tinnitus sampai saat ini memang belum ada obatnya yang betul-betul. Ya. Punya penyakit sistemik yang saya sebutkan tadi seperti hipertensi, diabetes atau kolesterol, tekanan darah tinggi, enggak juga ya. Kolesterolnya ada. Tapi tekanannya normal ya Bu? Tekanan darahnya normal ya? Tekanan darahnya normal. Enggak ada Bu. Seperti saya bilang tadi, tinnitus yang betul-betul hanya tinnitus murni, hanya berdenging saja, itu tidak ada obatnya. Kalau pengencer darah kan memang kita menghindari gumpalan darah untuk menghindari sumbatan stroke, sumbatan serangan jantung seperti itu. Betul, harus kontrol lagi ke dokter. Oh iya Bu. Ya mudah-mudahan dicoba, karena memang belum ada yang lebih dari 50% semua cocok, itu belum ada. Kadang satu pasien berbeda dengan yang lain. Oke. Siap. Ya, monggo. Masih sudah boleh, Bu? Nggih. Nama saya Pramudiono, Bu. Saya pertanyaan yang pertama itu tadi penurunan kan karena degeneratif memang nggak bisa dianu ya. Tetapi kemudian ini seperti halnya gigi itu kan ada pemeliharaannya berkala, diharapkan 3-4 bulan periksa gitu ya. Nah, telinga ini apakah juga ada pemeliharaan yang disarankan ya? Karena selama ini yang saya tahu itu kan ada orang yang pakai cotton bud, ada yang pakai bulu terus kemudian ada yang berani malah dikrok gitu loh, ada kayak sendok kecil gitu, ada yang saya melihat gitulah. Apakah ada yang disarankan itu mesti harus oleh dokter atau kita sendiri bisa merawat supaya kondisi telinga dalam bersih? Terus yang kedua, Bu, alat pendengaran itu sendiri ya. Saya punya keluarga ini gini. Pertama diberikan yang 3,5 juta. Waktu di depan dokter ya baik-baik itu. Setelah di rumah kita sering kali ngomong keras gitu dia. Nggak mau pakai karena nggak enak. Dibelikan yang 6,5 juta. Terus pakai seminggu nggak dipakai lagi. Katanya nggak enak itu. Nah, terus tetangga bilang beli yang 30 atau 40 juta pasti safe lah. Kita ini betul kan nanti yang memang seharga 30-40 juta itu nanti pasti lebih safe gitu loh. Nah, ini kita masih ragu ya. Ini gimana ya? Apakah harga tadi memang mempengaruhi atau sebetulnya kemalasan dari yang bersangkutan untuk memakai? Terima kasih. Sebentar, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu ya Pak ya, tentang menjaga kesehatan telinga dan pendengaran ya. Jadi kebersihan telinga tadi pertama yang disinggung. Kebersihan telinga itu memang kita akan menyarankan kepada pasien, sebagai dokter THT, saya akan menyarankan kepada pasien untuk periksa atau membersihkan telinga setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Gitu. Karena apa? Karena saya tidak bisa menyarankan, Bu pakai aja ini cotton bud atau pakai aja ini apa? Karena saya sebagai dokter THT pun saya membersihkan telinga itu butuh skill. Skill yang saya pelajari dari 5 sampai 6 tahun mendalami spesialisasi dokter THT itu tidak mudah memang. Karena kalau ini banyak sekali kejadian cotton bud tertinggal di telinga. Itu banyak sekali. Bahkan kemarin saya ada nemu pasien saya cotton bud itu sampai 3 biji di satu telinga.
Saya juga, Mas nggak kerasa budek ya, nggak kerasa nggak enak. Enggak dok, ini 1, 2, 3. Maksud saya jadi sebagai dokter THT kami tidak akan menyarankan pasien untuk membersihkan telinga sendiri. Karena memang dibutuhkan skill untuk membersihkan telinga supaya tidak terjadi komplikasi, istilahnya begitu. Pertama, itu tadi, banyak sekali kasus cotton bud tertinggal di telinga. Kedua, dibersihkan dengan cotton bud, kebanyakan itu bukannya malah menarik kotoran, tapi mendorong kotoran. Jadi pasien-pasien yang terasa nyeri gitu, biasanya saya lihat kotorannya itu malah memang sudah dempet sekali di dalam, sudah puadet dia dengan gendang telinga. Jadi dia menekan gendang telinga, makanya nyeri gitu. Itu yang dilakukan cotton bud itu. Jadi jarang sekali cotton bud itu bisa membersihkan telinga karena masing-masing orang itu beda. Ada orang yang memang kayak setahun aja nggak dibersihkan sebetulnya nggak apa-apa karena kotorannya itu hampir nggak ada gitu ya. Kotorannya itu minimal sekali produksinya karena kan telinga itu yang memproduksi kotoran di telinga sebetulnya hanya sepertiga luar liang telinga karena itu yang seperti anatominya seperti kulit. Jadi dia punya kelenjar minyak, kelenjar keringat, itulah yang dia memproduksi kotoran dicampur dengan debu itu dia memproduksi kotoran. Jadi sebetulnya kotoran itu hanya akan ada di luarnya telinga aja kok. Kalau kotoran itu sampai masuk, sudah pasti di cotton budin, didorong sendiri oleh pasien. Karena kalau kita dokter THT membersihkan orang yang memang kontrol 3-6 bulan sekali untuk bersihkan telinga tanpa dia bersihkan sendiri akan gampang, seret gitu aja udah. Tapi orang yang memang suka cotton budan, waduh itu pasti udah dalam dan akan nyeri buat pasien, gitu. Itu pertama. Jadi memang mohon maaf saya memang tidak bisa menyarankan untuk membersihkan sendiri gitu sebagai dokter THT. Mungkin kalau misalnya memang kotorannya itu tidak banyak, kita cuman tapi kadang-kadang gatel dok, nggak enak gini. Pakai cotton bud yang sangat kecil. Tapi kalau di pasaran itu namanya cotton bud baby tapi kedabruk. ini gede gitu. Sama kayak liangnya besarnya. Jadi pilih cotton bud yang kecil, kemudian hanya digerakkan, mungkin hanya masuk 5 mili aja, dan digerakkan mungkin 1-2 putaran sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak juga otitis eksterna atau peradangan infeksi di liang telinga luar karena terlalu sering membersihkan telinga, sehingga telinganya iritasi kemudian masuk infeksi. Gitu. Oke, sudah jelas untuk pertanyaan pertama ya. Oke. Masih ada pertanyaan kedua. Yang kedua tentang ABD. Ngapunten memang peribahasanya bahasa Jawa. Ono rego ono rupa. Nggih, ngapunten. Memang seperti itu, gitu. Jadi fitting itu mesti kayak kadang-kadang ada beberapa fasilitas ABD yang menyediakan peminjaman, Pak. Mungkin Bapak mesti ini. Jadi peminjaman, sehingga kita sewa istilahnya. Kita sewa dulu. Sehingga itu bisa menentukan apakah orang ini nyaman dengan ABD tersebut. Sehingga kita nggak langsung beli. Nyaman dengan ABD tersebut, mungkin saya lupa berapa lama ya, sewanya mungkin seminggu ya seminggu, apakah nyaman begitu, baru kemudian kita beli. Memang karena ABD itu kan ya namanya dia mengeraskan suara, kayak kita speaker aja, speaker yang murah sama speaker yang mahal kan beda. Iya, terusnya seperti itu. Betul, memang segitu, ada yang 30-40 itu pasti oke gitu, enggak? Saya juga nggak bisa menjamin Pak, nggak bisa menjamin. Saya sarankan itu tadi, mungkin saya bisa bantu kontakkan dari pusat ABD-nya yang dia ada penyewaan itu tadi. Iya, itu sih Pak. Karena memang setiap individu itu walaupun ambang dengarnya sama, tapi yang satu nyaman pakai ini, yang satu nyaman pakai ini beda. Nggih, berbeda-beda. Iya, komunikasinya terganggu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudung Irawan, Bu Dokter. Jadi sebulan yang lalu itu telinga itu tertutup, ya sesuatu kayaknya.
Setelah itu karena sebelumnya saya kan sering renang, ya kan? Saya pikir kemasukan air. Itu udah berapa kali dimasukkan air tetap dia ngeblok. Tapi ketika saya tekan tinggal bagian belakang itu dia lepas. Tapi nanti sekian menit lagi ngeblok lagi dia. Setelah itu saya ke rumah sakit, ke mitra itu dimasukkan cairan, itu keluar besar sekali gitu ya. Betul, Pak. Nah, pertanyaannya itu sebetulnya itu kenapa kok sampai sebesar itu gitu loh. Karena saya terus terang saya rajin sekali membersihkan telinga gitu loh. Kok sampai sebesar itu dari mana ini? Sampai heran gitu. Jangan-jangan deposito. Itu tadi, Pak. Iya. Sampun itu pertanyaannya ya. Itu tadi, Pak, menyambung dari jawaban saya terhadap Bapak Pram. Nggih. Kita merasanya kita membersihkan. Kita rajin kok. Hampir tiap hari loh saya katen batin. Yang kita lakukan bukan membersihkan tapi mendorong kotoran itu sampai ke dalam. Kita rasanya kita katen bat, oh sudah seperti ini, sudah nggak ada kotorannya, oh sudah bersih. Padahal kotoran itu makin ke dalam, makin dekat dengan genang telinga. Gitu. Ya ini Bapak kasusnya enggak nyeri ya, maksudnya kan Bapak enggak kerasa nyeri, tapi kebanyakan orang kalau kotoran sudah padat di dekat gendang telinga tuh nyeri, Pak. Ngeblok. Bapak renang atau mandi, biasanya gini kasus-kasus itu banyak yang saya habis mandi kok jadi budek, Dok. Karena mandi atau renang itu air masuk ke dalam telinga, kotorannya ngembang, makin menekan. Jadi rasanya kayak budek gitu. Nah, itu tadi. Ternyata kan Bapak bilang saya tuh rajin membersihkan telinga, tapi begitu dispuling, dibersihkan, kok keluarnya kayak besar gitu. Ya itu tadi. Karena kita nggak sadar bahwa kita dorong malahan kotorannya ke dalam. Nggih, Pak. Seperti itu, nggih. Baik, sudah 5 orang yang bertanya, Bu Dokter ya. Dari 5 orang penanya tadi, 3 orang penanya ya akan mendapatkan goodie bag dari Rumah Sakit MMC Surabaya. Tadi yang pertama Pak Yahya ya, Pak Yahya, Bapak Purwaji dan Ibu Harsono. Monggo silakan ke depan untuk menerima goodie bag dari Rumah Sakit MMC Surabaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bapak Ibu pemangku hajat ya yang akan disampaikan oleh Ibu besar. Oh ya, dokter masih nuntun Bu Harsono. Penyerahan cenderamata kepada Dokter Siska ya yang akan disampaikan oleh Ibu besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu agar kita selalu mempunyai kenangan yang melekat di hati ya. Marilah kita berfoto bersama. Oke, monggo mohon bantuan kepada Bapak-bapak untuk mengatur tempat fotonya.
Oke, terima kasih ibu-ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Siska adalah hal yang sangat penting ya bagi kita. Tetapi ternyata yang lebih penting lagi adalah makanan ya. Makanan yang sudah disiapkan di sebelah kiri ruangan. Baik, kita telah sampai di penghujung acara ya. Oh, ada lagi Bu pengumuman? Sebentar, ada pengumuman ya. Bapak Ibu, saya sampaikan pertemuan kali ini yang dapat arisan Ibu Yaya, Ibu Zainuri, Ibu Widaryono, Ibu Erna, dan Ibu Subaryanto. Untuk pertemuan 2 bulan ke depan, keluarga Bapak Mintarjo, Bapak Yugo Riyatmo, Bapak Masud Yusuf, Bapak Joko Purwanto, Ibu Daud, Ibu Katijo, dan Bapak Suryadi. Demikian kami sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Dibyo. Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita peroleh selama pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat yang berseri, tetap sehat, semangat, dan jalinan silaturahmi kita tetap terus berlanjut. Oke, mohon izin pantun dulu. Pagi hari minum kelapa, sore hari makan pepaya. Bila ada kata salah, mohon maaf dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.